Tutorial Hukum Perdata, topik ke-12 dari 27 topik. Ciri dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Disajikan oleh channel Global Tutorial. Ciri hak kebendaan, 1. Bersifat mutlak, absolut, 2. Hak kebendaan memiliki sifat mengikuti bendanya di mana benda itu berada, Droit de suite. 3. Memiliki asas prioritas, maksudnya adalah hak yang muncul terlebih dahulu lebih tinggi dari hak yang muncul belakangan, 4. Hak kebendaan merupakan hak yang preferen atau didahulukan, 5. Hak kebendaan memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menuntut haknya kembali atau menuntut ganti rugi kepada siapa yang mengganggunya, gugat revindication. Hak yang memberikan kenikmatan. Bezit. Pasal 529 KUH Perdata menyebutkan, bezit adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik untuk diri sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain menguasai suatu benda dapat mempertahankan selaku pemilik benda itu. Menurut Prof. Subekti, bezit adalah suatu keadaan lahir. Dalam hal ini seseorang menguasai suatu benda seolah oleh miliknya sendiri, keadaan mana dilindungi oleh hukum dengan tidak memasalahkan hak milik atas benda itu ada pada siapa. Perkataan bezit berasal dari zitiri, sehingga secara lik berarti menduduki. Ada dua anasir bezit, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda itu. Bezit dibedakan atas detenti. Dalam hal ini seorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum dengan orang lain yang merupakan pemilik atau beziter dari benda tersebut. Pada seorang detentor, penyewa, dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasai tidak ada. Beziter dapat berada di tangan pemiliknya sendiri, tetapi sering juga berada di tangan orang lain. Dalam hal berada di tangan orang lain, maka yang bersangkutan sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasainya adalah miliknya sendiri, misalnya karena ia mendapatkan warisan atau ia membeli secara sah di suatu pelelangan umum. Beziter yang demikian dinamakan regoeder trouw. Sebaliknya, jika ia sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya sendiri karena dia tahu benda itu berasal dari pencurian, maka beziter yang demikian dinamakan tequader trouw. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang adalah sama apakah beziter itu jujur atau tidak jujur. Dalam hukum berlaku suatu asas kejujuran dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan. Cara memperoleh bezit berbeda antara perolehan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kalau terjadi atas bantuan orang lain, dalam hal ini orang yang telah menguasainya terlebih dahulu, maka itu disebut sebagai pengoperan, tradition. Jika tidak dengan bantuan orang lain, perolehan secara asli atau originer adalah dengan jalan pengambilan, occupatio. Perolehan atas benda bergerak dapat diperoleh secara asli dengan jalan pengambilan, misalnya sarang tawon dengan madunya. Bezit benda bergerak dengan bantuan orang lain, pengoperan, diperoleh dengan cara penyerahan dari beziter lama pada beziter baru. Mengenai benda tak bergerak, oleh undang-undang ditentukan bahwa untuk memperoleh bezit tidak memakai bantuan orang lain, orang tersebut diperlukan untuk menduduki sebidang tanah selama 1 tahun berturut-turut tanpa gangguan, barulah ia dianggap sebagai beziter tanah itu. Pasal 545 KUH Perdata. Pengoperan bezit atas suatu benda tak bergerak dapat terjadi dengan pernyataan belaka asal saja orang yang menyatakan itu adalah beziter menurut UU. Perolehan bezit atas suatu benda tak bergerak hanya dengan suatu pernyataan belaka dapat terjadi sebagai berikut. 1. Apabila beziter baru sudah menguasai benda yang akan dialihkan sebagai holder, misalnya penyewa, penyerahan ini dinamakan tradition brevu manu, atau levering met de corte hand. 2. Jika beziter baru tetap menguasai bendanya berdasarkan perjanjian sebagai holder, maka hal ini dinamakan constitutum possessorium. 3. Jika benda yang akan diserahkan dikuasai oleh pihak ketiga, maka cukup beziter lama menyatakan kepada pihak ketiga tersebut bahwa benda tersebut sudah menjadi milik beziter baru. Mengenai benda-benda yang bergerak ditetapkan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bezit berlaku sebagai titel yang sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dikenal adanya teori legitimasi, legitimati teori, yaitu untuk kelancaran dalam lalu lintas hukum, maka tiap jual beli barang bergerak si pembeli tidak perlu menyelidiki apakah barang yang dijual adalah milik si penjual. Hal ini merupakan suatu pelembutan hukum yang diberikan oleh pasal 1977 ayat 1 hanya berlaku pada perbuatan-perbuatan hukum di kalangan perdagangan. Agendum, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian, UPA, maka ketentuan hak milik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi terhadap tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah.
Pasal 570 KUH Perdata. Hak milik adalah hak menikmati kegunaan suatu benda secara leluasa dan berbuat bebas atas kebendaan itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu hak orang lain. Sementara menurut ketentuan Pasal 6 UPA, hak tersebut tidak lagi dapat dipertahankan mengingat hak milik harus berfungsi sosial berpihak kepada kepentingan umum. Untuk memperoleh hak milik dapat dilakukan melalui beberapa cara sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata. 1. Pendakuan, tugening. Pendakuan merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda dengan cara mengambil dari alam, misalnya menangkap ikan di laut. 2. Perlekatan, nut-racking. Cara perolehan hak milik sebagai akibat peristiwa alam, misalnya pelebaran tanah karena endapan pasir di pinggir sungai atau sapi beranak, pohon berbuah. 3. Lewat waktu, daluwarsa, verjaring. Daluwarsa dapat menimbulkan hak dan dapat kehilangan hak, tetapi di dalam sistem UPA maka daluwarsa terhadap tanah tidak berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata. Untuk benda bergerak tidak mengenal adanya ketentuan-ketentuan daluwarsa. Lihat Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. 4. Pewarisan. Mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Dengan mewaris seseorang akan memperoleh hak milik karena peralihan hak milik dari pewaris kepada para ahli warisnya. 5. Penyerahan, levering. Untuk penyerahan benda berwujud dapat dilakukan dengan penyerahan secara fisik, Pasal 612 KUH Perdata. Sementara untuk benda tak bergerak dibutuhkan adanya penyerahan secara yuridis. Lihat ketentuan Pasal 616 KUH Perdata. Saat ini untuk peralihan hak atas tanah, maka penyerahannya harus dilakukan dengan cara pembuatan akta di hadapan pejabat pembuat akta tanah, PPAT. Sebagaimana diatur dalam UPA Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 61 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dan hak-hak maka dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Penyerahan piutang atas nama, OPNAM. Piutang atas nama adalah surat penyerahan piutang yang dilakukan dengan cara membuat suatu autentik yang berisi pengalihan hak dari kreditur lama kepada kreditur baru yang dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada debitur yang menyatakan bahwa piutangnya telah beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Cara ini disebut sebagai sesi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata B. Penyerahan piutang atas bawah, aan tunder. Untuk penyerahan piutang atas bawah dilakukan dengan cara penyerahan secara langsung surat piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata. Termasuk dalam surat piutang ini adalah cek dan obligasi. C. Penyerahan surat piutang atas tunjuk, aan order. Penyerahan surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan surat piutang disertai dengan penandatanganan di balik surat piutang endorsement. Pasal 613 ayat 3 KUH Perdata. Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain. Erfdiensbaarheid atau servitude. Yang dimaksudkan dengan erfdiensbaarheid ialah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya, pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A, atau air yang dibuang dari pekarangan itu dialirkan melewati pekarangan A. Oleh karena erfdiensbaarheid itu suatu hak kebendaan, ia mengikuti pekarangan yang memikul beban itu apabila pekarangan ini dijual pada orang lain. Erfdiensbaarheid diperoleh karena suatu titel, jual beli, pemberian, warisan, dan sebagainya, atau karena lewat waktu, telah berpuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain, dan ia hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan satu orang atau juga karena lewat waktu, lama tidak dipergunakan. Hak obstel. Hak obstel adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain. Pasal 711 KUH Perdata. Hak kebendaan ini dapat dipindahkan pada orang lain dan dapat juga dipakai sebagai jaminan hutang, hipotek. Ia diperoleh karena suatu titel, sedangkan perolehan karena lewat waktu juga mungkin ia hapus karena hal berikut ini. 1. Apabila hak milik atas tanah dan bangunan atau tanaman jatuh dalam satu tangan. 2. Apabila ia selama 30 tahun tidak dipergunakan. 3. Apabila waktu untuk yang diperjanjikan telah lampau. 4. Apabila ia diakhiri oleh pemilik tanah.
Pengakhiran ini hanya dapat dilakukan setelah hak tersebut paling sedikit sudah dipergunakan selama 30 tahun dan harus didahului dengan suatu pemberitahuan paling sedikit 1 tahun sebelumnya. Hak erfpah. Hak erfpah adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun, yang dinamakan pah atau kenen, pasal 720 KUH Perdata. Semua hak si pemilik tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak erfpah dan pengakuan terhadap hak si pemilik hanya berupa pembayaran kenen tersebut. Hak erfpah ini banyak dipergunakan untuk perusahaan besar, cultures, atau pembukaan tanah yang masih belukar dan berhubung dengan itu ia diberikan untuk waktu yang lama, biasanya 75 tahun. Hak ini dapat dijual atau dipakai sebagai jaminan hutang, hipotek. Lain dari hak Vrugbruik, hak erfpah berpindah pada para ahli waris apabila orang yang mempunyai hak meninggal dunia. Vrugbruik adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaannya semula. Pasal 756 KUH Perdata. Uraian yang diberikan oleh undang-undang ini kurang lengkap, karena hak Vrugbruik tidak hanya memberikan hak untuk menarik penghasilan saja, melainkan juga untuk memakai benda itu. Teranglah, menurut maksud Undang-Undang Hak Vrugbruik hanya dapat diberikan atas benda-benda yang tidak akan hilang atau menjadi berkurang karena pemakaian, yaitu benda-benda yang tak dapat diganti. Akan tetapi, dalam praktik telah timbul suatu Vrugbruik atas barang-barang yang dapat diganti, misalnya atas suatu modal, sejumlah uang. Dalam hal yang demikian dikatakan, oneigenlijk Vrugbruik. Salah satu hal yang penting, bahwa hak Vrugbruik selalu diberikan pada seorang secara pribadi. Oleh karenanya, hak itu berakhir dengan sendirinya apabila orang tersebut meninggal. Kewajiban seorang Vrugbruik ialah membuat pencatatan, inventarisasi, pada waktu ia menerima haknya. Menanggung segala biaya pemeliharaan dan perbaikan yang biasa. Memelihara benda itu sebaik-baiknya dan menyerahkannya dalam keadaan yang baik apabila hak itu berakhir. Ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian, apabila ia melalaikan kewajibannya. Hak Vrugbruik ini, biasanya dipergunakan untuk memberi penghasilan, tunjangan, pada seseorang selama hidupnya. Misalnya dalam suatu testamen seorang menentukan bahwa harta bendanya diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi si istri selama hidupnya mendapat Vrugbruik atas kekayaan itu. Hak Vrugbruik, begitu juga erfpah, adalah sebegitu luasnya, hingga si pemiliknya sendiri tinggal namanya saja sebagai pemilik, tetapi sama sekali tidak mengenyam kenikmatan miliknya itu. Oleh sebab itu, ia lazim juga dinamakan blote eigenar. Demikianlah materi topik ke-12 tutorial Hukum Perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.